juga bahwa hari ini kita belajar tentang penerapan matematika dasar. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang kasus 2, yaitu memecahkan masalah Kristi tentang denda dan jumlah lain. Nah, ini jumlah rata-rata pengunjung setiap hari, jadi untuk mencarinya itu juga sama menggunakan remote average. Namun semua data dari Januari sampai Desember itu diblok untuk mengetahui jumlah pengunjungnya setiap hari. Ini kami dapat menarik suatu kesimpulan bahwa di dalam Excel kita manusia dapat mudah untuk mengelola data dan dapat membantu kita menyelesaikan permasalahan matematika. Selamat pagi, anak-anak. Pagi, Pak. Boleh disiapkan? Siapa yang mau memimpin doa ya? Bless, silakan Bless. Ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, nanti kami akan memulai pelajaran di dalam nama kami. Amin. Berikan salam. Selamat pagi, silakan duduk. Nah, sebelumnya Pak Aro coba cek kehadiran dulu ya. Apa semua hadir ya? Gimana, sekretaris? Ya, hadir semua kan ya? Hari ini sebelum kita belajar ya, kita coba cek dulu kerapian berpakaian kita ya. Supaya nanti kita semangat ya ketika belajar ya. Bisa? Nah, diikutilah cara Pak Aro ya, kerapian seperti ini ya. Nah, berikutnya kita coba cek juga kebersihan dan kerapian meja kerja supaya nanti kita nyaman begitu ya. Supaya kita nyaman ketika bekerja. Ini pertemuan ke-4. Oke. Nah, pertemuan ketiga kita sudah belajar apa yang kemarin ya? Ya, silakan Nadiem dari. Kita udah belajar flow up, left, right, dan mid. Oke. Fungsinya itu untuk mengolah data teks. Oke, mengolah data teks. One clap untuk Nadine. Nah, kita lanjut. Masih ingat tentang kisah Kristi yang Pak Aro sudah sampaikan minggu yang lalu di pertemuan ketiga? Masih ya? Nah, ini yang sudah kita coba selesaikan pakai rumus left, apa lagi? Mid. Nah, hari ini anak-anak kita nanti akan mencoba ya, seperti Pak Aro sampaikan minggu yang lalu juga, bahwa hari ini kita belajar tentang penerapan matematika dasar. Nah, apa saja matematika dasar itu? Ya, silakan Jessica. Apa yang pertama? Tambah, kurang, kali, bagi. Oke, terima kasih Jessica. One clap. Ada yang kurang? Ada. Ada ya? Apa? Apa Aris? Silakan Aris, berdiri. Oke, one clap untuk Aris. Jadi bagaimana? Sudah siap untuk belajar ini? Ya. Beberapa indikator ketercapaian pembelajaran kita hari ini, anak-anak kita nanti mencoba ya, bagaimana mengimplementasikan rumus misal minimal yang tambah, atau hanya kurang, atau hanya kali, atau hanya bagi. Kemudian nanti kita juga mencoba mengimplementasikan perumusan nilai maksimum, nilai minimum, dan nilai average. Pak Aro kira ini tidak asing ya, karena di matematika juga sudah pernah ya. Tinggal masalahnya apakah ini bisa diterapkan di Excel atau tidak ya. Sebelum kita belajar lebih lanjut ya, anak-anak, ini Pak Aro mengulangi lagi beberapa kesepakatan kita ya. Ada kira-kira bagian yang tidak setuju di bagian atas itu yang sudah Pak Aro tuliskan? Semua ya, bisa ya. Berarti hari ini kita harus saling hormat ya, respect. Kemudian apa lagi? Bertanggung jawab. Yang berikutnya apa? Apa? Terlibat? Aktif, ya, memiliki motivasi tinggi. Kemudian yang keempat apa? Ini nanti bisa membuat catatan sendiri kan? Nah, hal yang nomor 5 juga nunggu, ini berhubungan dengan keselamatan kita ya, dan kesehatan selama bekerja. Ya, nanti minta tolong juga ini kita sama-sama ya. Jangan sampai nanti kita kecelakaan di lab ini ya. Kan di lab kan ada arus listrik kan? Jangan sampai nanti ada kebakaran nih, Indah malah asik-asik, lucu ya bisa terbakar ya, iya kan? Nah, kemudian juga nanti kalau keluar juga minta tolong untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan belajar kita ya. Pertanyaannya ini nunggu. Siapa yang kira-kira mau kasih pendapatnya? Ya silakan, Aljun.
karena Excel juga bisa mengelola angka seperti angka. Apa saja itu misalnya? Angka misalnya. Excel juga bisa menambahkan, kurang, bagi, dan kali, dan lain-lain. Oke, berarti Aljun jawabannya apa ini? Ya. Oke, one claim to Aljun. Kita lanjut ya. Nah, kalau Pak Arus sendiri sih berada di warna kuning ya. Siapa yang merasa berada di warna kuning juga boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Nah, tapi kuning banyak itu. Ada yang optimis begitu ya. Ada yang senang, ada yang gembira. Nah, ada yang sedih kira-kira? Tidak ada ya? Nah, nanti kita berusaha ya supaya kita bisa tetap memiliki emosi yang positif seperti ini ya. Nah, kita lanjut. Nah, anak-anak, nanti kalau kita belajar ini semua, ya, kita mempelajari ini semua, berarti ini juga sudah pernah Pak Aro sampaikan minggu yang lalu, ya kan? Ini mempermudah apa? Mempermudah pekerjaan ya, pekerjaan kita. Nah, entah apapun jenis pekerjaan kita kan, Bu? Entah nanti kamu jadi dokter, mau jadi pengacara, entah jadi pendeta juga. Ya kan? Pasti butuh ini kan? Mana tahu, begitu ya? Jadi tidak ada pekerjaan yang tidak terbantu oleh pelajaran-pelajaran yang kita pelajari. Apalagi manfaat dari pembelajaran ini, anak-anak, kalau di awal tadi kan kita berdoa juga kan? Itu kan mengingatkan kita juga untuk menjunjung tinggi yang namanya beriman ya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian nanti ketika bekerja juga di dalam kelompok, nilai-nilai ini kira-kira bisa terbangun nggak? Bisa ya? Kemandirian bisa nggak? Oke. Bernalar kritisnya bisa nggak? Bisa ya. Kalau bergotong royong? Sudah jelas ya? Sudah jelas tuh. Kalau yang kreatif? Bisa. Nah, apakah di dalam bekerja kelompok juga ada istilahnya perbedaan? Ada? Ada atau tidak? Ada. Berarti nanti kita juga belajar bagaimana menghargai perbedaan. Jadi, manfaat pembelajaran itu bukan hanya nanti kita tahu tuh cara menerapkan matematikanya di dalam Excel. Tidak hanya seperti itu ya. Kita sama-sama sebut ini dulu deh, supaya kita bisa semangat ya. 1, 2, 3 ya. Oke. Nah, jadi kita bisa ya melakukan itu. Jadi makanya kita coba belajar ya. Jadi Pak Aro berharap nanti kalau kita bertemu 15 atau 20 tahun ke depan, ya mungkin kamu bisa seperti gambar yang di depan ini, sedang bekerja melalui komputer ya. Mungkin menghandle proyek-proyek atau mungkin menghandle meeting dan lain sebagainya ya. Nah, kita masuk di pembelajaran kegiatan inti. Bagaimana? Sudah siap untuk ini? Siap ya? Oke. Nah, untuk penentuan pertanyaan mendasar ini, anak-anak ada beberapa hal yang mungkin perlu kita lakukan sebelumnya dulu. Yang pertama adalah silakan bergabung dengan kelompok kerjanya. Nah, ini kan kelompok kerja sudah ya, Pak Aro bagi minggu kemarin. Jadi silakan langsung saja bergabung dengan kelompok kerjanya. Oke, nanti karena kita kerja kelompok ini, anak-anak, jadi nanti bisa memilih 1 atau 2 komputer saja yang dipakai untuk bekerja ya. Nah, apa saja yang kita coba pelajari hari ini? Ya, jadi seperti inilah kisahnya. Kita melanjutkan kisah Kristi nih. Hari ini kita mencoba membantu dia menerapkan apa? Pak Aro kasih waktu deh untuk membaca. Boleh di dalam kelompok, Pak Aro kasih waktu 1 menit untuk bisa mendiskusikan. Apakah masalah tersebut bisa diselesaikan? Kemudian bagaimana caranya? Oke, bagaimana? Pak Aro pilih beberapa kelompok saja ya. Bagaimana menurut kelompok 4 ya? Bagaimana menurut kelompok 4? Bisa? Boleh berdiri 1 orang? Menggunakan rumus, Pak. Rumus apa? Ada max, min, average. Apa lagi? Kurang kali. Oke. Mantap sekali ya. One claim untuk Nadine dan kelompoknya. Silakan duduk. Ada yang mau kasih pendapat yang lain? Ya, silakan Karen. Dia bisa masuk Excel dan memasukkan rumus-rumus seperti ada
ada matematika dasar dengan seperti kali, bagi, tambah, kurang, dan statistik. Oh, statistika dasar ya. Oke, one claim untuk kelompoknya Karen. Nah, kita mau masuk di tahap mendesain perencanaan produknya. Nah, di sini anak-anak Pak Aron nanti akan mendemonstrasikan ya. Kalau A1 tambah B1 berapa nanti? 14. A1 tambah B1 berapa? 14. Min. Kalau yang di baris 1 berapa? 6. Oke, kita coba tes. 6. Oke. Nah, ini. Kira-kira berapa jawabannya? 9 ya. Nah, sampai di sini Nugu, adakah yang mau bertanya? Iya, silakan Aris. Jika ada nilai maksnya yang sama, Misalnya nilai maksimumnya itu 30, ada juga yang 30. Ya, berarti dia pilih salah satu saja. Kan sama kan? Dia pilih yang mana nilai yang paling besar. Sekarang boleh mengakses LKPD ya di tugas belajar siswa di data center. Kemudian juga Pak Aron membagikan beberapa lembaran ini nanti bisa dipelajari di dalam kelompok, yaitu pertama Pak Aron menilai sikap ya dan spiritual. Ini Pak Aron nanti menilai yang nilai-nilai profil Pancasila tadi. Kemudian juga Pak Aron menilai juga nanti ketika kalian kerja praktik ya. Nah, silakan dianalisis dulu Nugu petunjuk kerja di setiap lembaran kerja tadi. Pak Aron sudah bagikan tadi kan? Pak Aron sudah bagikan. Nah, itu bisa dianalisis. Pak Aron sudah siapkan 3 kasus dan Pak Aron nanti membagi kerjanya di setiap kelompok. Kasus 1 berarti dikerjakan oleh kelompok 1. Boleh angkat tangan yang kelompok 1? Oke, berarti sudah paham tadi? Kelompok 2 nanti membahas tentang kasus 2. Yang mana kelompok 2? Ini kelompok 2. Iya, kelompok 2 ya. Baru kelompok kasus 3. Kelompok 3 mana? Nah, kalian baru kelompok 3 ya kan? Kelompok 3 mengerjakan ini dan kelompok 4 kasus 3 juga. Nah, sekarang dulu boleh di dalam kelompok mencoba mencari strategi ya. Bagaimana cara mengerjakannya supaya bisa selesai tepat waktu. Silakan bekerja di dalam kelompok, waktunya sekitar 15 menit lebih ke depan. Dan Pak Aro juga nanti akan memonitor ya. Pak Aro akan monitor keaktifan di dalam kelompok. Jadi sekarang silakan mengerjakan di dalam kelompok. Nah, ini petunjuknya Nugo ya. Silakan bekerja sesuai LKPD, lembar kerjanya. Kalau ada pertanyaan atau kendala silakan langsung ditanyakan ya. Gimana ini? Apa? Nah, enter. Nah, begitu seterusnya. Oke. Iya, kau yang kerjakan. Oke, perhatikan dulu Nugu. Oke, dengar dulu ya. Jadi anak-anak boleh sambil mengerjakan, tetapi Pak Aro mencoba menguji beberapa hasil yang sudah selesai ya. Sudah paham sampai sini? Oke. Bagaimana? Punya kalian bagaimana? Udah, Pak. Nomor 5. Nah, Pak Aro coba tes dulu ya Nugu. Coba hapus saja dulu rumus yang sedang ditulis. Coba dihapus dulu, coba. Kalau misalnya kita hapus yang kode buku yang nomor 2, apakah dendanya terhapus? Ya. itu. Oke, berarti memang harus di kode buku kan? Oke, coba. Apa itu rata-rata semua kan? Average coba. Baru di blok semua data. Oke. Oke, bagaimana di sini? 80 benar ya? 100 gitu. Oke, yang kelompok terima kasih Nuh. Yang kelompok sini bisa? Saya coba. Yang kenapa jumlah rata-rata belum dihitung ya?
tinggal maksimum sama minimum yang Oke, silakan dilanjutkan. Nah, anak-anak kontrol S, sehingga nanti bisa kita buka di komputer depan ya. Oke, sudah ya nunggu. Nah, sekarang bisa fokus ke Paro. Oke, kelompok 1 bisa. Nah, kita mempresentasikan ini anak-anak, dan tadi kan sudah Paro bagi tuh apa namanya, rubriknya ya. Bisa nanti disesuaikan dengan rubriknya. Kemudian juga Paro akan melakukan penilaian nanti sesuai dengan rubrik yang sudah ada ya. Nah, kita punya waktu untuk mempresentasikan ini hanya sekitar 4 menit per kelompok. Jadi kalau boleh lebih cepat juga boleh. Kalau ada nanti yang mau ditanyakan boleh disampaikan. Sudah jelas? Ya, kelompok 1 boleh ke depan. Selamat pagi teman-teman dan Peparo. Sekarang kami akan mempresentasikan tentang bagaimana cara menyelesaikan suatu permasalahan, yaitu tentang untuk mengetahui jumlah stok saat ini, tentang penerapan di Excel dengan menggunakan rumus aritmatika dasar. Nah, untuk mengetahui jumlah stok saat ini, kami menggunakan cara penerapan rumusnya, yaitu untuk mengetahui jumlah stok saat ini, kami menggunakan cara penerapan rumusnya, yaitu dengan perhitungan jumlah stok dikurangi jumlah buku yang dipinjam atau disewa. Nah, caranya itu pertama kita ketik sama dengan, kemudian kita klik jumlah stok yang 100, kemudian bisa pindah ke sheet data atau pinjaman buku. Sebelum itu kita klik kurang dulu. Nah, kemudian kita klik jumlah buku dalam sewa dan kemudian enter. Nah, jadi sepertinya. Nah, jadi begitu juga dengan kolom lainnya. Begitu juga dengan kolom lainnya, jika ingin dipermudah kita bisa langsung mengcopy dan kemudian kita bisa melihat hasil jumlah stok saat ini. Pada permasalahan kali ini kami menyelesaikannya dengan rumus aritmatika dasar, yakni tambah, kurang, kali, dan bagi. Nah, kita bisa melihatnya saat perhitungan jumlah stok dikurangkan dengan jumlah buku yang akan disewa ataupun dipinjam. Penerapan operasi kurang ke dalam suatu data, ini contohnya data kami, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan kali ini untuk mengetahui jumlah stoknya. Apakah teman-teman memiliki pertanyaan? Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Ya, berdiri. Apa itu O2 yang tadi? O2. Kalau di rumus O2 tadi itu nilai jumlah stoknya. Oke. Yang O2 itu kan nama O itu apa sih? Nama kolom ya? Iya. Kolom. Duanya apa? Nama baris. Ya. Iya. Oke. Paro kira sudah pas? Ada yang mau ditanyakan? Sudah. Oke. Sekian dari kami. Dan pada pembelajaran kali ini kami dapat menarik suatu kesimpulan bahwa di dalam Excel kita manusia dapat dipermudah untuk mengelola data dan dapat membantu kita menyelesaikan permasalahan matematika. Sekian dari kami. Terima kasih. Oke. Three claps untuk kelompok 1. Oke, boleh kembali ke tempat. Waktu dan kesempatan kita berikan kepada kelompok 2. Silakan. Siap. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang kasus 2, yaitu memecahkan masalah Kristi tentang denda dan jumlah bayar. Jadi kasus kami yaitu kasus kedua, yaitu tentang denda dan jumlah bayar. Nah, jadi kami menggunakan rumus. Nah, jadi caranya itu sama dengan klik sama dengan.
sama dengan klik nilai sewa, lalu kali, lalu klik jumlah hari keterlambatan, lalu klik kali, lalu klik nilai persen denda, lalu enter. Nah, jadi itu hasil dendanya. Nah, lalu jumlah bayarnya yaitu sama dengan klik lalu klik nilai sewa, lalu tambah nilai denda, enter. Jadi kami dapat hasil. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Yang teman-teman dari Paro, kami akan mempresentasikan tentang kasus 3 yang telah kami selesaikan. Nah, ini terdapat yang merupakan perpustakaan. Nah, untuk mencari rata-ratanya itu kita menggunakan rumus average. Nah, ini jumlah rata-rata pengunjung setiap hari. Jadi untuk mencarinya itu juga sama menggunakan rumus average. Namun semua data dari Januari sampai Desember itu diblok untuk mengetahui jumlah pengunjungnya setiap hari. Jadi kesimpulan kami dalam pembelajaran ini adalah hal ini dapat memudahkan kita dalam kehidupan sehari-hari dalam melakukan perhitungan matematika serta dapat menyelesaikan soal-soal matematika. Oke. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Paro sangat mengapresiasi ya usaha kerja keras kalian hari ini. Kenapa kalian mempresentasikan dengan sangat bagus ya, dan juga kerjasama di dalam tim. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah ini ya. Apa nunggu? Bisa kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Jadi matematika dasar bisa diterapkan dalam lemparan kerja dan sangat membantu pekerjaan administratif. Oke, 3 claps untuk kita bersama dulu ya. Agenda kita selanjutnya ini adalah agenda masing-masing anak. Jadi boleh duduk di tempat masing-masing. Nah, selanjutnya anak-anak kita kegiatan penutup. Adakah yang perlu kita diskusikan? Mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Berarti sudah clear ya semua ya? Udah ya? Nah, kalau begitu Pak Aro coba tanya deh, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Oke, statistika dasar, apa lagi? Apa saja? Oke, min, max, dan rata-rata ya. Oke, one clap untuk kita. Adakah kendala yang dihadapi selama belajar? Boleh angkat tangan yang benar-benar sudah mencoba belajar di rumah? Oke, ada beberapa ya. Oke, terima kasih. Itu artinya ada motivasi ya. Siapa yang merasa berduka hari ini setelah belajar? Oh, tidak ada ya? Nah, berarti semua merasa senang? Ya. Jadi, anak-anak Pak Aro sangat mengapresiasi ya usaha kerja keras kalian hari ini. Pak Aro juga mengapresiasi hasil pekerjaan kita hari ini. Semua kasus bisa kita selesaikan bersama, ya kan? Benar ya? Sudah selesai ya? Nah, tetapi anak-anak mungkin nanti ke depan kita terus belajar. Nah, sekarang kita bisa evaluasi pengetahuan. Pak Aro sudah kirim di grup ya, boleh langsung dikerjakan. Di komputer juga bisa dibuka ya, dengan mengakses alamat yang ini, Nogu. Ya, untuk refleksi juga bisa nanti kita lakukan saja di rumah. Tetapi Nogu, kita coba dulu. Yang berani kasih bintang 5 ke dirinya sendiri hari ini, boleh angkat tangan? Oke, Melosa berani kasih bintang 5 untuk diri sendiri ya. Oke. 3 claps untuk Melosa dulu ya. Berarti yang lain bintang 4, angkat tangan yang berani kasih bintang 4 untuk diri sendiri. Berarti tidak ada yang tidak angkat tangan. Berarti nilai kita 4 dan 5 ya. Berarti benar-benar hari ini kita bisa menikmati ya pembelajaran. Nah, minggu depan. Nah, kita sedikit belajar tentang logika. Bagaimana menerapkan logika di
lembaran kerja Excel. Silakan mematikan komputer dan merapikan meja kerja. Demikian saja pertemuan kita. Anak-anak boleh disiapkan ya. Berdiri. Minta tolong Aris, boleh Pak Aris? Teman, mari kita kasih salam Bapak kalau kami dari tadi pagi juga pada tempat ini. Bapak, terima kasih atas ilmu yang kau berikan. Berikan salam. Terima kasih Bapak Arif. Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan Yesus memberkati.